Halo Susaman, kembali lagi bareng Maxi di sini. Dan ya pada video kali ini kita akan sharing-sharing sedikit tentang ya mungkin nggak spesifik ke perawat ya, tapi lebih ke pengalaman aku pribadi tentang suka dan duka hidup sebagai orang asing dari Indonesia yang sudah 1 tahun di Jerman. Mungkin ini juga harapannya bisa menjadi salah satu masukan, salah satu hal baru buat teman-teman yang akan ke Jerman atau yang merencanakan ke Jerman atau mungkin juga yang baru datang di Jerman seperti itu. Jadi let's get lost. Oke. Yang pertama tentang bahasa. Ya, aku puji Tuhan sudah setahun di sini dari Januari 2025 dan sampai sekarang ya memang dengan bermodalkan B1 dan kemarin udah selesai B2. Jadi ya memang aku ngerasa bahasa Jerman itu sulit, tapi sulitnya bukan karena memang kita yang nggak bisa mempraktekkan, tapi memang kita belum terbiasa dengan bahasanya. Dari yang segi bicara, intonasi mereka cepat, intonasinya juga yang dengan berbagai macam aksen yang memang agak jauh berbeda dengan pelafalan bahasa Indonesia. Jadi memang awal-awal sebagai orang asing yang menggunakan bahasa Jerman, aku merasa kesulitan di dalam hal ini, sehingga bahasa menurut aku memang hal yang paling sulit. Tapi ini bukan menjadi satu masalah yang menghalangi kita untuk nanti aja ke Jerman atau mungkin aku harus belajar dulu di Indo sampai betul-betul fasih. Itu nggak akan ada akhirnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jerman, satu hal yang penting buat teman-teman sadari adalah minimal kita punya standar sertifikat bahasa untuk visa aja dulu ya. Karena nanti kalau sudah ke Jerman, kita sampai di Jerman, kita akan belajar dengan sendirinya di sini, kita berkomunikasi dan itu juga akan sangat membantu mempercepat dalam penguasaan bahasa Jerman. Jadi menurut aku yang paling penting, jangan pernah tunggu untuk sampai merasa fasih, sampai merasa hebat, atau sampai merasa expert menggunakan bahasa Jerman, sampai lama kursus di Indo, karena itu akan membuat waktu kita jadi semakin lambat gitu loh teman-teman. Karena menurut aku pribadi, belajar bahasa di Jerman itu akan sangat-sangat lebih efektif gitu. Dan orang-orang Jerman sendiri, mereka tidak yang mendiskriminasi tentang bahasa kita buruk, enggak. Karena mereka juga menyadari kok bahasa Jerman itu susah. Kayak kolega aku, para bewoner di tempat aku kerja, aku yang sebagai perawat aja tuh kayak betul-betul merasa dihargai sama mereka gitu. Karena mereka ngerti bahasa Jerman itu susah dan mereka menghargai kita yang sudah setahun tapi udah bisa ngomong bahasa Jerman dengan seperti ini gitu loh. Kayak mereka mengapresiasi juga gitu yang soal bahasa. Jadi jangan pernah takut kalau memang kalian mau fokusnya untuk Anerkennung, Ausbildung atau yang lainnya, yang penting punya B1 bisa ngurus visa di kedutaan Jerman di Jakarta, berangkat ke Jerman dan belajar langsung di Jerman itu jauh lebih baik. Oke? Itu soal bahasa. Terus yang kedua, yaitu tentang budaya. Yaps, mungkin banyak yang berpikir ya akan semakin sulit ya kita dari budaya Indonesia yang sosialnya tinggi, yang juga dimana orang-orang di sana juga kita katakanlah orang itu selalu ada kalau kita di Indonesia gitu, entah keluarga, entah kerabat, entah rekan kerja, entah rekan kuliah dan segala macam pasti selalu ada gitu loh. Tapi di Jerman ya kalau memang kita mempersiapkan dengan baik, kita akan datang ke Jerman, lalu kita bisa cari teman dengan cepat atau bisa langsung berteman dengan orang Indonesia atau berteman dengan orang asing lainnya. Seperti di kota-kota besar itu juga akan mempermudah. Tapi satu hal yang perlu kita sadari adalah lingkungan sosial, lingkungan pertemanan di Jerman itu secara otomatis akan berubah gitu teman-teman. Jadi kalau memang kita bisa dapat yang dari Indo langsung, kita memang udah karib bareng berangkatnya ke Jerman itu akan jauh lebih mudah. Tapi pada dasarnya lingkungan sosial di Jerman, pertemanan, kerabat itu akan terlihat atau terasa berbeda. Kita memang butuh waktu dan tidak bisa cepat untuk akrab dengan orang dan membangun kepercayaan di Jerman itu sangat lama. Dan jangan terlalu berharap bahwa kita akan dengan mudahnya mendapatkan teman di Jerman, karena pada prinsipnya mereka hidup di sini juga sangat privasi, juga sangat tidak begitu mengharapkan pertemanan yang banyak tapi sedikit tapi berkualitas gitu. Jadi memang akan ada fase dimana kita merasa kesepian, dimana kita ngerasa kok sudah dapat teman gitu-gitu. Tapi ya itu tadi, kayak aku sendiri di sini udah setahun aku baru dapat teman satu orang Jerman, dan itu pun kayak aku bondingnya lama banget gitu teman-teman. Jadi kayak ya
butuh waktu dan aku juga awalnya ngerasa kok susah banget ya, tapi lama-lama udah terbiasa. Jadi jangan kaget saat datang ke Jerman dengan lingkungan sosial yang begitu tertutup, orang yang tidak apa ya, tidak begitu banyak orang yang kita lihat, tidak begitu banyak orang yang bisa kita andalkan, sehingga harus mandiri, harus juga mengandalkan diri sendiri dan terus berusaha untuk membangun pertemanan yang positif seperti itu. Itu hal yang kedua. Dan yang ketiga, tentang stigma orang asing ya teman-teman. Ya jadi memang di Jerman sendiri ya, apalagi kita yang berambut hitam, kulit yang agak sedikit kecoklatan gitu-gitu ya. Kayak ya aku pernah mengalami kayak sikap apa ya, sikap penolakan dari salah satu pasienku sendiri gitu. Jadi kayak mereka bertanya pada saya dan beliau nanya, apakah kamu dokter gitu kan? Aku bilang nein, dan dia bilang aku mau dengan dirawat oleh orang Jerman gitu. Kayak aku mengalami itu. Awalnya aku kaget teman-teman, awalnya aku kaget kayak kok menyakitkan gitu ya. Tapi ya kita tidak bisa menolak itu. Akhirnya aku bercerita ke Wohnbereichsleiterinku dan beliau bilang nggak apa-apa Maxi, itu sering terjadi. Intinya kamu jangan sedih karena hal itu ya. Mereka juga demensia gitu kan katakan. Intinya kamu tetap bekerja sesuai dengan tugas kamu dan kita akan tukar. Jadi kamu tidak perlu merawat lagi orang A dan kamu akan diganti ke orang yang lain gitu loh. Jadi kamu merawat pasien yang lain. Jadi kayak itu memang terjadi teman-teman. Tapi satu hal yang terpenting adalah bukan kita harus berusaha bahwa orang akan menerima kita, enggak. Tapi gimana cara kita menyadari bahwa oh ya kita memang orang asing gitu. Jadi ya bentuk-bentuk diskriminasi atau rasisme ya selagi itu tidak melukai fisik kita, ya kita anggap aja sebagai itu hal yang sesuatu yang kita toleransi gitu lah ya. Karena kita kesini juga kan kayak tujuannya kayak apa sih, cari pekerjaan atau membangun kualitas hidup. Tapi jika teman-teman merasa meskipun dia tidak menyakiti fisik, tidak mendorong segala macam, tapi kalau dia melontarkan kata-kata yang tidak baik yang membuat mental kalian terganggu, membuat kalian terdistraksi gitu-gitu kan, komunikasikan ke bos kalian. Dan kalau bos tidak memberikan solusi, tapi aku rasa enggak sih, mereka ngerti kok. Tapi seumpama ada bos kalian yang enggak ngerti atau yang tidak peduli, jangan terima itu gitu. Kundigen atau cari hal yang lain. Intinya pastikan tempat kerja kalian atau tempat ajudan kalian itu mengerti situasi kalian. Dan memang mayoritas untuk tema penolakan, tema rasisme di Jerman itu ya memang ada, tapi ya tidak yang begitu brutal teman-teman. Ya mungkin lebih memerlukan pemahaman kita masing-masing seperti itu. Itu hal yang ketiga. Dan hal yang keempat, kita akan berbicara tentang kecemburuan dari orang-orang Jerman. Oke, menarik ya. Aku sebagai perawat Indonesia yang di sini melakukan alargenung, aku ngerasa banyak perawat-perawat di Jerman itu yang kayak cemburu sama kita. Cemburu dalam hal apa? Misalkan gini, kayak aku baru datang 1 tahun yang lalu dan aku langsung dapat kualifikasi Pflege Q2, Q3, dan Q4 gitu. Sedangkan ada perawat yang dia memang Pflege Hilfskraft, tapi dia itu cuma bisa Q1 dan Q2. Dia nggak bisa Q3, Q4. Sedangkan aku tiba-tiba baru datang langsung bisa memberikan perawatan di kualifikasi ini dan dapat gaji yang lebih. Kadang itu menimbulkan kecemburuan dari perawat lokal, perawat Jerman, tapi yang mereka Hilfskraft gitu. Mereka cemburu sama kita, kok kita dapat wewenang yang bisa segampang ini karena mereka orang asing datang gitu-gitu dan segala macam. Kadang mereka nggak yang belak-belakan nggak suka, tapi kayak berusaha menghindar, terus juga kayak acuh gitu-gitu. Awalnya aku sedih sih, bahkan aku pernah bilang di video aku yang sebelumnya kayak aku kaget, tapi makin kesini ya udahlah, nggak peduli. Karena prinsipku kayak aku kesini kerja, tempat kerja itu bukan tempat sosialku, bukan tempat pertemananku. Aku datang ke tempat kerja untuk bekerja mencari uang, memberikan jasaku, memberikan perawatan. Setelah itu aku pulang dan aku terima gaji, cukup. Jadi kayak kehidupan pekerjaan adalah kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga mulai sekarang aku tidak peduli dengan hal itu. Jadi ya itu normal terjadi teman-teman. Jadi itu tadi beberapa 4 hal yang bisa aku sharing ke teman-teman mengenai hal yang begitu menantang di Jerman sebagai orang asing. Semoga ini menambah pengetahuan buat teman-teman dan bisa juga menjadi alternatif untuk perencanaan ke Jerman. So, auf Wiedersehen. Tschüss.